Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita boleh bersuka cita. Kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita. Ketika Dia bangkit, menyatakan Dia Allah yang hidup. Dia memberikan buat setiap kita sukacita yang besar. Oleh karena nama Yesus Tuhan, kita boleh ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kesempatan hari ini kita mau lebih lagi datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan syukur pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kalau kami boleh terus melihat kebaikan-Mu begitu nyata buat setiap kami. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan yang ajaib. Sama-sama kami umat-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami, baik yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sukacita-Mu penuhi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Pagi ini kita sama-sama memuji Tuhan. Dia gunung batu keselamatan bagi setiap kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Boleh sorakan haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati topan semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
lagi kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari arahkan hatimu sama Tuhan hari ini. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindungnya. Mari katakan sekali lagi, ya Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus, buat hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan merayakan karya terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap kami dalam kematian-Mu dan kebangkitan Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa buat setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau yang sudah bangkit mengalahkan maut. Engkau berkuasa Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan Allah, sehingga saat ini kami boleh dapat bersekutu dengan Dia. Terima kasih. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami hanya kepada Engkau Juru Selamat kami. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami hanya percaya. Kami hanya beriman Tuhan, berharap kepada Engkau Tuhan. Ya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti di Kau terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia
sama-sama katakan berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti di Kau terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti di Kau terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah kepadamu Tuhan. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan aku berserah hanya kepada Engkau, Juru Selamat kami. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari umat Tuhan katakan lebih lagi. Aku berserah.
sanggup memulihkan setiap kami lewat kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu besar bagi setiap kami yang percaya hanya kepada Engkau. Oh, terus sembah Tuhan saudara. Kami nggak ragu Tuhan, kami nggak mau takut lagi Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu setia bagi setiap kami. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Terus Engkau bekerja dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh
Tuhan hadirat-Mu yang luar biasa buat setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, itu tidak membatasi kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami percaya terus Engkau akan berkarya dan terus Engkau akan bekerja bagi setiap kami. Gak ada satupun yang dapat membatasi, gak ada satupun yang dapat menggagalkan setiap rancangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-pesan dari gembala kami. Kami percaya ada kekuatan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan, melalui pesan-pesan yang akan disampaikan bagi setiap kami, untuk kami boleh melewati hari-hari kami ke depan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat hari kemenangan, Yesus telah bangkit dari kematian. Saya yakin dan percaya walaupun saat ini kita sedang dalam keadaan harus tinggal di rumah, walaupun kita dalam keadaan mengisolasi diri, tapi saya yakin melalui kebangkitan Tuhan pada hari ini, maka kita telah mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya telah memberikan semangat, gairah, roh yang menyala-nyala kepada kita. Bahwa sesungguhnya tidak ada satupun masalah dalam hidup kita, tidak ada satu deadlock pun dalam hidup kita, tidak ada jalan buntu apapun dalam hidup kita. Sebab Dia sudah bangkit. Termasuk saya yakin dan percaya, pandemi COVID-19, resesi ekonomi dunia yang sedang melanda 200 negara pada hari-hari ini. Saya yakin pada hari Paskah ini, sebagaimana nabi-nabi Tuhan telah menyampaikan kepada kita, bahkan juga gembala pembina kita mengatakan bahwa hari ini sesungguhnya COVID-19 dan resesi ekonomi sudah semakin berkurang, sudah semakin menurun. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya rindu memberikan firman Tuhan di hari Paskah ini. Yang saya berikan temanya adalah Paskah adalah kemenangan bagi kita semua. Saudara, diawali Paskah yang terjadi ketika pada pagi-pagi hari sekali, pada hari pertama minggu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati bahwa batu sudah terguling dari kubur itu. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Ingatlah apa yang telah pernah disampaikannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudara dikasih Tuhan, ini adalah suatu pernyataan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengharapan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita dapat menyamakan keadaan ini saudara, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu mereka menyeberangi Danau Galilea, saudara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah taufan yang sangat keras sekali, yang hampir-hampir menenggelamkan perahu itu. Dan pada waktu itu murid-murid begitu ketakutan. Mereka berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau kami akan binasa?" Tapi kemudian Tuhan Yesus bangkit pada saat itu. Dan dia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepadanya yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menghardik badai itu, menghardik topan itu sehingga tenanglah keadaannya. Saya yakin ini sama dengan apa yang kita alami hari-hari ini, bahwa sesungguhnya
pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang terjadi saat ini sesungguhnya, pada hari ini kita diberikan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama berdoa sepakat. Kita mau berdoa supaya pandemi ini akan segera berakhir. Seperti bangsa Israel, tulah itu berhenti ketika telah terjadi Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari untuk menjadikan kita sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang di dalam setiap masalah goncangan apapun dalam hidup kita. Mari kita, saudara, kebangkitan Tuhan yang kita alami sekarang ini, saudara, ini menjadi sama seperti memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya kita sedang berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya ingin rindu sampaikan kepada kita semua. Supaya kita introspeksi diri, saudara. Kalau hari-hari ini keadaan-keadaan yang terjadi begitu menakutkan kita, begitu membuat kita panik, tapi saya yakin dengan kita mengerti bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka saya yakin dan percaya, seperti firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 28, dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi kalau kita percaya kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka ada 3 hal yang kita harus lakukan. Ada 3 hal yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Ada 3 hal yang harus kita mengadakan introspeksi diri kita. Supaya kita minta ampun ketika ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, dikatakan supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengucap syukur senantiasa. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, ucapan syukur itu adalah kehendaknya Tuhan. Mau keadaan enak, mau keadaan tidak enak pun, maka kita harus datang membawa syukur kita sebagai korban kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 7, dengan jelas di sana dikatakan, saudara, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ada saatnya, saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mempersembahkan syukur kita sebagai korban, maka seolah-olah kita seperti kehilangan sesuatu. Mengapa kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Seperti lilin, Bapak Ibu Saudara. Lilin itu akan menyala ketika dia diberikan api. Ketika diberikan api, maka lilin itu akan menerangi sekelilingnya. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita mempersembahkan syukur kita sebagai korban kepada Tuhan, maka kita yakin dan percaya masih ada ruang bagi kuasa Tuhan. Maka ketika kita ucapan syukur kita ini, saudara, membawa berkat bahkan juga mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan akan kembalikan semua yang terhilang dalam hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah kau khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, ketika kita ternyata saudara tidak khawatir, tapi kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Doa-doa kita akan semakin cepat dijawab oleh Tuhan. Karena kita tidak khawatir, karena kita tidak takut, karena kita tidak panik. Di sanalah Tuhan bekerja, kuasanya dinyatakan atas setiap kita. Bahkan saudara dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 100 ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah dia.
Sekali lagi saudara, mari renungkan firman Tuhan ini. Bahwa ketika engkau mempersembahkan syukur kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Dan juga kita perlu mengerti bahwa ucapan syukur kita sebagai korban kepada Tuhan, maka itu akan saudara mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan memuliakan Tuhan. Maka itu juga akan membuka pintu-pintu berkat dalam hidup kita, pintu-pintu saudara hadirat Allah akan semakin dinyatakan. Terlebih di dalam gereja itu sangat diperlukan gereja yang sesungguhnya saudara berada di dalam ibadah, di dalam hadiratnya Tuhan. Sebab kalau tanpa hadirat berarti kita memiliki pujian-pujian yang monoton, yang tidak membawa dampak apa-apapun. Kalau tidak ada ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya saudara, kerohanian itu lama-lama akan menjadi hambar. Jadi sekali lagi saudara, mari renungkan yang pertama dikatakan firman Tuhan. Supaya kita menjadi pemenang hari-hari ini saudara. Pastikan dirimu saudara, dalam setiap masalah problem yang kau alami, engkau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, maka kita diminta untuk takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya kita takut melakukan dosa karena kita sadar dan mengerti bahwa Allah itu sangat membenci dosa. Bahkan juga jangan sampai penghakiman datang dalam hidup kita akibat daripada dosa. Jadi sekali lagi saudara, mari kita jangan hidup di dalam dosa. Entah dosa kedagingan, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di sana berbicara tentang dosa kedagingan, perseteruan, iri hati, dengki, tidak bisa mengampuni, persungut-sungutan. Jadi kita harus berubah. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Bahkan juga seperti firman Tuhan katakan 1 Yohanes 2, 16, 17. Ya, bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi berbicara tentang saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan ucapan syukur kita kepada Dia, saudara. Maka yang kedua, takut akan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan saudara, supaya kita beribadah kepadanya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Saudara, ini penting. Karena ini sesungguhnya menunjukkan apakah kita itu mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari-hari ini kita harus memiliki ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Saya yakin kita dikatakan memiliki persembahan yang hidup karena kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah dan dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Hidup kita memiliki kehidupan. Dan juga dikatakan yang kudus. Kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Jadi kita mengalami terus proses penyucian oleh darah anak domba Allah. Dan juga dikatakan beribadah kepada Tuhan itu kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, di firman Tuhan tidak banyak orang yang disebutkan berkenan.
Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Karena dikatakan saudara di dalam Matius 3 ayat 15 dan 16 dikatakan, lalu Yesus menjawabnya, katanya kepadanya, biarlah itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus pun segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Tuhan itu berkenan. Kenapa? Karena dia berkata taat kepada Bapanya. Biarlah kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dia melayani tapi bukan untuk dilayani. Bahkan dia mempersembahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita, umat tebusannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 3 poin inilah yang perlu kita, saudara, introspeksi diri hari-hari ini. Kalau ketiga poin ini saudara, dalam pengucapan syukur kita kepada Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, atau mungkin juga persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan, masih ada masalah. Mari kita bersama-sama, keluarga-keluarga yang ada, yang hari-hari ini sedang berada di rumah-rumah, karena memang kita harus mengisolasi diri supaya tidak terjadi penyebaran virus yang semakin hebat. Tapi marilah kita ambil saudara kesimpulan keadaan ini saudara, untuk kita introspeksi diri. Adakah hal-hal di mana dosa masih ada di dalam kehidupan kita? Kita mau datang bertobat kepada Tuhan. Saya yakin dengan pertobatan kita kepada Tuhan, maka saat ini, hari ini secara korporat seluruh jemaat Tuhan, jemaat GBI Cibubur Raya, kita mau satu hati berdoa di hadapan Tuhan dan berkata kepada COVID-19, berkata pada resesi ekonomi dunia, diamlah, tenanglah. Saya yakin dengan doa-doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena kita telah menyucikan, menguduskan kita. Dan bahkan kepada imam-imam kepala keluarga diberikan kuasa dan otoritas untuk menguduskan istri dan anak-anaknya. Sehingga kita semua dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Dan kita yakin dan percaya, saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa di masa Tuhan sedang menyatakan kuasanya bagi setiap kita, bagi rumah tangga lebih daripada rumah tangga. Maka saya yakin dan saya bersyukur keadaan akan semakin lebih baik. Bersyukur karena sampai dengan hari ini Tuhan masih memberikan perlindungan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita berdoa untuk semua kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita terus berdoa bukan hanya tentu bagi Cibubur Raya, tetapi bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi pemerintahan kita, bahkan bagi dunia. Kita mau berdoa saudara, supaya sungguh-sungguh ada kegerakan yang besar, karena kita yakin dan percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat di ambang pintu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dengan semua keadaan ini. Saya yakin kita benar-benar di hari Paskah ini adalah hari kemenangan, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Bapak. Di dalam ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dan sangat baik bagi kami. Engkau menuntun dan membawa kami Tuhan. Supaya kami lebih mengenal lagi Tuhan. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi hari-hari ini. Supaya kami semakin dikuatkan di dalam Engkau Bapa. Supaya kami sungguh-sungguh dimampukan untuk bersyukur kepadamu. Takut akan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh hanya berharap dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan kami sepakat saat ini mengangkat tangan kami Bapa. Dan berkata Tuhan, kepada pandemi COVID-19 dan juga resesi ekonomi dunia yang terjadi, kami mau sehati orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhan. Kami mau berkata, seperti Tuhan Yesus berkata kepada taufan itu, diamlah, tenanglah. Maka kami yakin Tuhan, keadaan sudah berubah. Ketenangan sudah terjadi Bapa. Waktu yang tidak lama lagi, maka kami akan melakukan berbagai aktivitas kami seperti sedia kala. Dengan satu kemenangan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu Bapa. Berkati keluarga lepas keluarga. Mari Tuhan, Engkau membuka jalan dan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Di dalam setiap pekerjaan usaha apapun yang mereka lakukan, Tuhan, Engkaulah yang membuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Paskah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.